Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan eh, mencoba membuat virtual mesin. Jadi pastikan teman-teman sudah mempunyai akses ya ke Azure Portal ya. Jadi menggunakan video yang sebelumnya tentang skema student ya, skema student. Jadi kalau kita punya eh, email universitas gitu ya atau sekolah itu bisa kita eh, coba untuk apply ya dan biasanya diterima dan karena kebetulan memang email yang di kampus saya ini di kampus ini menggunakan email yang terafiliasi dengan Microsoft jadi memang langsung bisa login gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat VM ya, VM virtual machine. Jadi kita bisa langsung pilih dari sini ya, atau teman-teman bisa cari search juga di sini virtual machine. Nah, ini juga bisa, atau dari sebelah kiri juga bisa, ya. Jadi teman-teman bisa cari banyak sekali fiturnya, servisnya. Nah, kita akan membuat servis virtual machine jadi kayak semacam komputer gitu ya, komputer server gitu ya, server virtual, ya, yang mana kita sebenarnya tidak perlu eh, mengelola server tersebut ya, atau komputer tersebut ya, kita cukup menggunakan layanannya saja. Jadi di sini kita belum ada, di sini saya belum ada virtual machine. Kita bisa bikin yang baru di sini, Azure Virtual Machine. Oke, di sini kita akan mengisi terlebih dahulu form di tab basic. Di sini form ini menyediakan pilihan gitu ya, nama virtual mesinnya yang akan kita gunakan nanti. Kemudian kita ingin berada di lokasi mana, di region mana istilahnya ya. Kemudian di zona mana. Kemudian kita ingin image-nya itu OS-nya apa gitu ya, apakah Linux, Windows atau apa gitu ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, kita akan coba isi satu persatu. Subscription-nya adalah Azure for Student ya, karena kita menggunakan Azure. Kemudian kita sudah harus mempunyai resource group. Kalau belum, teman-teman tinggal pilih create new aja. Kemudian nama VM-nya apa gitu. Misal nama VM-nya adalah VM Ubuntu gitu misalnya. Dia di VM ini bebas namanya ya, istilahnya nama komputernya. Nah, VM Ubuntu, kemudian kita yang berada di mana? Di Asia, di Eropa, di Amerika dan sebagainya. Mungkin kita cari yang dekat dengan kita, misal Asia, Asia Timur. Atau teman bisa pilih bebas ya. Eh Kalau pengen lebih dekat di eh, di Jepang atau di Korea juga bisa ya, bebas ini ya. Kemudian nanti ada zona, kita mau di zona mana. Jadi setiap region itu biasanya ada beberapa zona. Ya kita skip aja ini, kita langsung pilih image kita mau apa gitu ya. Bisa Windows gitu ya, bisa Linux, Linuxnya bisa Debian, ya bisa Ubuntu dan sebagainya ya, Red Hat dan sebagainya. Kita akan gunakan Ubuntu karena ini merupakan distro Linux yang saya cukup familiar. Di sini kemudian arsitektur VM-nya kita pakai Xnapa dan sebagainya, kita bisa skip-skip ini. Nah, kita juga bisa pilih size-nya. Size-nya di sini itu adalah speknya gitu ya, speknya. Kita bisa pilih lebih lanjut speknya seperti apa ya. Speknya itu di sini kita bisa lihat tipenya secara umum untuk general purpose ya. Jadi ya semacam komputer dengan spek yang umum dipakai gitu. Kita bisa pilih virtual CPU-nya mau satu, dua, tiga dan sebagainya ya. Semakin besar semakin mahal ya. RAM-nya, disknya dan sebagainya. Gitu. Jadi teman-teman bisa uh, pilih gitu ya. Mau yang gimana, mau yang berapa itu terserah ya. Tapi pastikan teman-teman nanti ketika milih gitu, misal kita milih salah satu gitu ya. Teman-teman pastikan di sini akan ada kurang lebih harganya. Harganya. Jadi kalau ini kurang lebih 1 bulan penuh, 7 kali 24 kali 1 bulan itu estimasi harganya adalah sekitar 1.200.000. Nah, sedangkan saldo kita adalah $100 gitu. Jadi habis. Ya, kita pilih yang ini aja dulu, yang V standar B2 ini ya, CPU-nya 2, virtual CPU-nya 2, bagi memorinya 24 GB gitu ya. Ini saya kira udah cukup mewah ya, udah sangat besar gitu ya.
Ya, teman-teman bisa pilih ada yang lebih murah dari ini juga gitu ya. Misal CPU-nya cuma satu gitu. Nah, itu lebih murah lagi. Tapi pastikan saat kita ini karena memang sebagai ini ya student ya, jadi pakai yang seperlunya aja gitu. Maksudnya kalau sudah dipakai, nggak dipakai bisa di shutdown gitu. Kayak kita matikan laptop gitu ya. Tapi tetap ada harga penyimpanannya, harga storage-nya ya. Tapi kalau kita live terus gitu ya, maka 1 bulan akan habis sekian. Oke, nah kita aksesnya mau pakai ini ya, public key menggunakan SSH atau kita password ya. Kita mungkin password aja ya. Ya, sebenarnya mungkin yang umum kita bisa gunakan ini ya. Nanti kita akan apa tuh namanya? Ada namanya key gitu ya, public key atau private key ya. Tapi kita akan gunakan yang ini saja. Misal namanya adalah eh, VM Fakih. Disamain aja mungkin biar nggak lupa ya. Jadi namanya apa ya? VM Ubuntu ya. VM Ubuntu gitu ya. Passwordnya ini bebas. Teman-teman bisa em, oke. Kalau udah kita ya kita ini pilih SSH ya, jadi bisa diakses pakai di remote ya, menggunakan SSH. Ini disknya, nextnya, teman-teman ini dikasih SSD 30 giga dan sebagainya ya, next dan seterusnya. Nah, tapi kalau misal kita nggak apa tuh namanya, kita nggak skip ini juga nggak ada masalah sih sebenarnya sih ya, kita langsung create gitu. Yang penting di basic tadi sudah terisi dengan baik. Oke, kurang lebih harganya sekitar 900 sekian ya, menggunakan storage-nya juga tadi ya. Kalau yang tadi 600 berarti lebih ke spek dari ininya aja ya, dari VM-nya saja ya, belum storage-nya juga. Oke, kurang lebih sekian ya. Next ya, kita akan eh membuat apa tuh namanya? VM ya, buat VM. Oke, kita tunggu dulu mungkin. Oke, deployment-nya masih dalam progress. Oke, udah selesai. Deployment is complete. Ya, kita masuk di resource kita. Ya, ini adalah VM kita ya. Oke. It's not ready. Oke, cobalah. Kita coba dulu ya. Oke ya, kita sudah punya satu di sini. Nah, sebenarnya kita bisa akses secara langsung dengan masuk di portal Azure ini ya. Tapi kita juga bisa remote, harusnya bisa remote menggunakan SSH client ya, seperti kayak Putih gitu ya, atau Mobile Extreme dan sebagainya ya, VS Code dan sebagainya. Itu teman-teman bisa coba ya. Tapi kita akan coba untuk mengakses melalui ini gitu ya, melalui ini. Kita akan coba akses melalui ini. eh Ya ini IP publiknya ya, IP public. Oke, ini belum belum ada ya. Oke, IP publiknya udah muncul ini ya. Ini adalah IP publiknya. Ya, jadi kalau misal kita ingin mengakses harusnya menggunakan ini gitu ya. Menggunakan IP ini. IP ini publik maksudnya bisa diakses melalui internet ya. Tapi karena ini masih kosong ya, ya kita belum install apapun gitu ya. Ya maka ya nggak ada apa-apa gitu. Dan kita juga belum buka portnya gitu. Ya, kita sementara nggak pakai itu. Jadi misal kalau kita mau bikin install aplikasi web gitu ya, kemudian kita pasang di sini VM ini, ya maka nanti IP-nya adalah ini gitu. Ya kalau dihubungkan dengan domain nanti tinggal dihubungkan, namanya adalah misal domain apa.com gitu. Akan ke redirect ke IP ini. Ya, tapi kita nggak bahas itu. Kita akan coba ngakses VM yang sudah kita bikin itu. Kita bisa langsung pakai ini ya, connect di sini. Kita bisa connect.
Sini kita bisa pilih mau pakai SSH menggunakan Azure CLI atau native SSH ya. eh Ya kita kita coba ini aja ya misal ya. Kita connect di browser ini langsung ya. Tapi tadi ya kita sebenarnya bisa akses tidak harus login dulu ke portal ini ya. Tidak harus. Oke, kita coba gunakan SSH using Azure CLI ini. Oke. Oke, bentar masih di validasi satu persatu. Ya mungkin di awal agak lama ya, jadi mungkin kita tunggu dulu sebentar. Oke, sudah berhasil, maka akan muncul terminal ya eh, di browser ini ya. Nah, kita bisa fullkan seperti ini juga bisa gitu. Atau kita bisa kembalikan ya senyaman nyamannya aja ya. Oke, di sini kita pilih yes, yes, tulis yes ya. Oke, kita coba LS ya. Ini masih kosong ya. Jadi kita sudah masuk di apa itu namanya di environment VM kita gitu. Jadi ini di komputer kita gitu, komputer kita ya. Jadi eh ya kita bisa melakukan apapun gitu ya di sini LS. Kita mau lihat, oh kita berada di slash home Fakih Hamami gitu ya. Misal kalau kita ke root, nah oke kita berada di paling atas root gitu ya. Nah ini ya Linux pada umumnya ya, Linux pada umumnya ya. Kita masuk di home, cd slash home, oh di root dulu ya kayaknya ya. Root, cd home. Oke, cd Fakih. Dia nggak bisa out tab ya, Hamami. PWD. Oke, ini ya, kita berada di sini ya. Clear. Oke, kita berada di directory home gitu ya, di directory kita gitu. Nah, selanjutnya kita ingin melihat, misal kita ingin lihat memori kita gitu ya, spek kita. Nah, ini memorinya di sini total ada 4 giga ya, 3, sekian ya. Kemudian free-nya sekian, yang kepake berapa, available berapa gitu sih. Ya, kita juga bisa ngecek spek spek ini ya, spek eh apa spek ini ya. Eh, Misal kita, saya nggak hafal, LSB release min A, LSB release min A, LSB release min A. Oke, ini ya. Jadi ini Ubuntu versi 2024.04 ya, LTS ya, long term service ya, kalau nggak salah, long term support ya. Ya, itu ya. Jadi kita sudah berhasil membuat VM. Kita juga bisa install apapun yang kita ingin gitu ya, seperti halnya kayak kita install ini gitu ya.
Misal kita ingin install Docker, yang pertama kali kita harus lakukan adalah update dulu biasanya ya. Sudo apt update. Oke, kita update dulu biasanya. Oke, kalau sudah update, biasanya kita bisa install apa gitu ya. Sudo apt install. Nah, kita mau install apa gitu ya. Misal kita install Docker, docker.io. Oke, ya kita akan download di sini misal besar 289 MB ya, agak besar memang. Oke, jadi kalau kita nginstal Docker di VM tuh atau di Linux tuh cenderung memang lebih kecil ya dibanding kalau kita install di Windows. Kalau di Windows biasanya kita harus butuh ini ya. Biasanya kalau di Windows biasanya kita install di Docker Desktop kayak gitu. Nah, kalau di Linux biasanya kita nggak perlu Docker Desktop ya. Yang penting environment Docker tuh bisa. Udah, kita bisa coba nih sudo docker ps. Ya, ya kita pakai sudo karena kita bukan masuk di root ya. Kita bisa. Nah, ini kosong nih. Nah, kosong ya. Jadi eh sudah ada gitu, Dockernya sudah jalan dia dan memang gak ada kontainer yang sedang berjalan ya. Teman-teman kalau mau install tinggal install di sini dan bisa diakses nanti via IP-nya ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kita sudah bisa akses bikin VM dan mengakses VM tadi. Teman-teman juga bisa harusnya akses dengan klien yang umum gitu ya, pakai putih, Mobile Exam atau VS Code atau apapun ya, sehingga tidak perlu buka portal ini. Kemudian pastikan teman-teman ketika sudah nggak dipakai kita harus hapus ya, harus hapus karena kalau seperti ini dia akan menyala terus ya, menyala terus. Nah, menyala terus. Nah, kalau teman-teman ingin matikan stop gitu ya, kayak matikan komputer, teman-teman bisa tekan stop ini. Ya, stop ini artinya nggak ada biaya untuk ininya ya, untuk memorinya, untuk RAM-nya, untuk memorinya, untuk prosesornya kayak gitu. Hanya ke storage-nya saja gitu. Jadi tidak akan murni habis 900.000 per bulan tadi. Nah, tapi kalau teman-teman hanya ingin coba gitu ya, coba dan sudah nggak dipakai lagi, ya teman-teman bisa hapus ya. Dihapus biar billingnya nggak jalan terus. Cara ngapusnya tinggal dicentang aja, hapus gitu ya. Di delete ya. Delete kita disuruh masukkan keyword delete untuk konfirmasi penghapusan ya. Delete ya, pastikan. Oke, delete seperti ini. Oke, ya ini kalau kita lihat di sini dia proses ya, executing delete gitu ya. Ya kita tunggu beberapa detik sih biasanya sih. Tapi kalau kita delete ini artinya hilang semuanya. Jadi kayak kita punya komputer kita langsung buang. Nah, makanya namanya virtual komputer ya, virtual machine. Jadi sebenarnya dia nggak murni komputer gitu, ya, nggak murni fisik komputer fisik gitu ya. Walaupun sebenarnya pada akhirnya pasti ada fisiknya gitu. Oke, ya kita tunggu dulu. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu ya, teman-teman tunggu beberapa detik. Nanti akan sukses dalam delete ini ya, delete VM-nya ya. Artinya kalau kita hapus ini, nah sudah kosong, artinya kita nggak punya tagihan lagi di komputer ini tadi atau di VM ini tadi. Ya itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.